Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi fataha abwabal jannati fi syahr Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratul muslimin ayyuhal hudur rahimahumullah. Indah sekali di subuh hari yang ke-11 ini menurut versi pemerintah Nahdlatul Ulama Al-Wasliyah Al-Khairat Persatuan Islam Tiongkok Indonesia kurang lebih 1000 ormas dan tarekat. Subuh ini merupakan subuh ke-11 dan subuh ini merupakan subuh ke-12 golongan saudara kita dari golongan Muhammadiyah, termasuk saudara kita yang ada di Mawang, Goa, Sigorong. Dan subuh ini merupakan subuh ke-13 saudara kita yang ada di Barat sana, tarekat Naqsyabandiyah. Mereka memulai puasanya 1 April 2022. Boleh jadi subuh ini sudah ada subuh ke-15, cuma tidak diekspos oleh media. Kalau memang ada, itu bukan golongan NU, bukan golongan Muhammadiyah, tapi golongan Muhammadiyah. Sehingga ada yang lucu, Pak. Ada orang mau berpuasa mencari ormas yang paling terlambat, itulah yang diikuti. Yang terlambat menetapkan puasa setelah lebaran dicari ormas yang paling cepat. Ini namanya vokalasi. Meskipun demikian, perbedaan demi perbedaan datang sini berganti hanya di Indonesia seperti ini, tapi ujung-ujungnya semuanya berpuasa. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semuanya di sini nazal alaihur rahmah, kita mendapatkan tumpahan rahmat alaihus sakinah, dan juga semoga kita mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Amin ya rabbal. Semoga juga Allah memberikan kecukupan kita supaya bergegas mempercepat membayar utang-utang. Amin. Yang besar amin, yang pasti banyak utangnya. Ini banyak saya lihat ini, kamu jahit ini anak muda berjaga. Kita doakan semoga Allah mempertemukan cepat jodohnya. Amin ya rabbal. Bagi bapak-bapak yang sudah menikah boleh menambah lagi. Boleh, Pak. Berbeda judul yang dikasih ya. Baik, saya mau mengatakan begini. Di dunia ini, saya melihat di ensiklopedia Amerika, jumlah agama di muka bumi ini 4.200. Cuma 3 agama samawi, ciptaan Allah, buatan Allah. Yahudi yang paling tertua, Nasrani, Islam. Selainnya itu buatan manusia, produk manusia. Tidak ada agama di muka bumi ini yang memberikan stimulan dispensasi kepada umatnya bursa pahala kecuali agama Islam. Apa kata Nabi? Banyak-banyak dalil ini. Kalau ada bicara apa kurang dalilnya, apalagi tidak ada dalilnya, kurang. Jadi banyak-banyak dalil keluar di subuh supaya ada pegangan, ada referensi, ada meraji. Tidak ada agama yang memberikan syafaatul kubra, yang memberikan stimulan kepada umatnya selain agama Islam. Betul-betul ada yang disebut panen pahala, bursa amal.
Sehingga Bapak-bapak sekalian, apa kata Nabi, a'maru ummati baina sittina ila sab'in, pertarungan hidup dan mati umatku 60 hingga 70 tahun. Usianya relatif singkat, postur tubuhnya kecil, tetapi kehebatannya meninggal dunia mengalir terus pahalanya. Tidak ada umat seperti kita ini. Umat terdahulu, orang yang paling lama hidup di muka bumi ini kan Nabi Nuh. Berapa usianya Pak? Menurut jumhur ulama 1250 tahun. Bayangkan, hanya waktu itu ketika hidup dinikmati amalnya setelah berbulan rahmatullah. Kecuali kita ini Pak. Di luar Ramadan ayatnya man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Di luar Ramadan kita mengerjakan satu kebajikan, mengerjakan sholat subuh barusan, seolah-olah kita ini sholat subuh sudah 10 kali. Ini barusan ini satu kebajikan yang kita tunaikan langsung digandakan 10. Kecuali Ramadan ini, Masya Allah, ila sebuahnya efek. Kita baru saja sholat subuh, seolah-olah kita mengerjakan sholat subuh 700 kali Pak. Masya Allah, ini yang disebut panen pahala. Belum sholat tarawih. Sholat tarawih itu, jadi sholat tarawih Pak, kalau di zaman Nabi bukan tarawih namanya, qiyam Ramadan. Bagaimana jumlah, bagaimana dosa pahala yang kita peroleh Pak? Apa kata Nabi? Laisa aqul mu'minun an yusalli fil laili ay qiyam Ramadan. Tiada seorang yang beriman di tengah-tengah umatku mendirikan sholat tarawih sekali sujud Allahu Akbar illa kata Allahu lahu, Allah mencatatkan baginya. Apa dicatatkan? Alfan wa khamsumi'atin bi kulli sajdatin. Sekali sujud Allahu Akbar langsung 1500 amal. Masya Allah, 1500 amal. Jadi saya kumpulkan ini Pak, hadis yang sahih Bukhari. Saya kumpulkan beberapa kitab ini tentang kajian kita sufi. Luar biasa Pak, belum yang lain. Betul-betul bursa pahala. Kita baru saja ini sholat subuh Pak, tidak sama perolehan amal kita di subuh. Bu, dengar mana? Tidak sama perolehan kita subuh ini. Nabi bilang, innar rajula la yansurifu illa ma kataballahu lahu. Setiap orang yang pergi ke masjid untuk beribadah tidak sama pahalanya. Usyuha wa tisbuha wa thumunuha hatta nisbuha. Kadang-kadang ada yang sempurna pahalanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 atau 1/2. Maha benar apa yang pernah diuraikan Nabi kurang lebih 1400 tahun yang silam. Masya Allah, dina pada mana-mana apalagi itu. Buktinya kata Nabi, tidak mungkin sama amalnya orang yang paling cepat masuk ke Nurul Istiqomah, Iya. dibanding orang yang telah masa sama pahalanya. Satu ini Pak, DJ bagi-bagi atau setuju? Masa sama nilainya. Orang yang dari tadi di sini duduk berzikir, lalu ada orang masuk, masa sama pahalanya? Tidak mungkin sama pahalanya.
umatku khusus laki-laki yang dulu di saat terdepan dengan umatku yang dulu paling belakang sana menjadi keren. Khairus sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki di awalnya, sejelek-jelek terakhirnya. Begitu juga perempuan sebaliknya. Nah, khairus sufufi minan nisa, sebaik-baik safnya perempuan, akhiruha, paling belakang. Nah, bukannya merontokkan amal, tapi ada namanya pengurangan. Tidak sama Pak bobotnya, tidak mungkin sama pahalanya. Umatku yang dulu di posisi kanan sana dibanding sebelah kiri, berbahagialah yang dulu di sebelah kanan. Coba dalilnya. Saya berbicara selalu sesuai dengan dalil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna fil yamin. Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada orang yang duduk di sebelah kanan sana. Makanya besok-besok jangan kanan semua ya. Kosong iman sebelah kiri. Tapi ini luar biasa Pak. Saya memperhatikan ulama-ulama duduknya. Ulama Pak saya. Jadi saya selalu perhatikan, itu sering saya perhatikan. Alhamdulillah 20 negara saya sudah lihat. Saya selalu perhatikan, selalu kedudukan di sini di belakangnya imam, di sebelah kanan sama. Oh ternyata Pak, jangan sepelekan ini. Meskipun itu ada ulama berkata begini, intinya itu hadis. Kalau penuh di sini, sat 1, sat 2, sat 3 penuh. Nah sekarang ada orang masuk. Di sini juga Pak, ada kekeliruan ini. Saya kira ini masalah kekeliruan dikasih ini. Atau salah nyetak saja Pak ya. Karena ini wawasan dan ilmu isu. Ya, tidak apa-apa. Ada orang kekeliruan ini Pak. Begitu sat 1, sat 2, sat 3 penuh, dia masuk langsung kanan atau kiri, itu keliru, langsung di tengah di sini. Setelah itu inilah yang dimaksud hadis tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna fil yamin, langsung ke arah sebelah kanan. Ini yang paling indah Pak. Jadi jangan sepelekan amal. Amal itu bukan banyaknya amal yang menentukan masuk ke surga. Bukan banyaknya. Tadi di kanan. Saya ulangi. Bukan banyaknya amal menentukan masuk surga, tapi tergantung dari beratnya. Bisa ditangkap ini? Bukan banyaknya, tapi beratnya. Ayatnya adalah fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berusaha memperberat amal kebajikannya, sungguh ridha Allah. Banyak ayat Pak. Ayat yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Coba kita terjemahkan pelan-pelan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang berbuat kebajikan meskipun bukan sebanyak, meskipun seberat. Oh berarti seberat tom. Atom itu tidak bisa dilihat oleh mata. Saya melihat di kampung saya Pak, di Tanggung Gedung, Citra, Minggi Gedung. Saya melihat itu petani kalau sudah panen gabah, panen Pak, dijejer gabahnya di pinggir jalan besar. Saya kadang-kadang memandangi wajahnya, belum memunculkan kegembiraan. Medan numpang banyak panen, banyak gabah, tapi ternyata kok belum gembira ya. Kenapa? Ada saja karung, ada gabah itu ringan timbangannya. Ada yang disebut makapa, kisah-kisah makapa, ada yang makapa. Di kisah salah, kamu kisah ini jadi makpejah. Dia dosis di kuliah sana.
awan menjadi apakah itu tedo. Harganya tedo bukan besarnya, tapi sesuai beratnya Pak. Sekali sembelih ditimbang di pasar Pababai per kilo, beratnya jelas di sini Pak. Tidak mungkin sama amalnya umatku bagi laki-laki atau perempuan yang sakit dengan yang sehat. Beruntunglah Pak orang yang sakit masuk ke dalam nurul istiqomah. Kenapa beruntung? Karena pelipat gandaan marratan. Bayangkan hak dan kewajibannya tercukupi, kemudian bisa Pak dibayangkan orang seperti ini masih meluangkan waktu pergi ke masjid untuk beribadah pada sakit. Inilah luar biasa rahmat begini. Tidak mungkin sama amalnya umatku yang khusyuk dengan tidak khusyuk, masa sama? Bisa ditangkap ini Pak? Bisa tangkap Bu? Jamaah. Alhamdulillah. Ini muka Ustaz Mulan, Ustaz mau kacang. Tidak mungkin sama amalnya umatku yang dekat rumahnya dengan jauh rumahnya. Karena yang diperhitungkan kan itu al-ahdu fal-ahdu'ad minal masjid aqsam ajar. Setiap langkah ke masjid itu diperhitungkan. Makanya para sahabat itu berbondong-bondong mendatangi Nabi, bermaksud minta izin untuk dipindahkan rumahnya jarak jauh. Bagaimana kalau mobil? Ada satu orang kebetulan berdekatan rumahnya dengan masjid. Wah, pucat Pak. Kenapa pucat? Sedikit sekali langkahnya menuju masjid. Akhirnya diakal-akali. Sebelum masuk masjid terpaksa jalan di tempat Yolo. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau naik motor? Saya tinggal di atas Bukit Baruga. Oh, ini jauhnya. Bagaimana kalau naik mobil? Menurut jumhur ulama yang diperhitungkan itu yang dihitung putaran bannya. Nah, semakin banyak putaran ban, semakin banyak langkah kaki. Bagi pemilik motor paling besar sekali remnya, besar sekali ban motornya. Baru ini kita bengkel tuh kalimat satu roda. Oke bapak-bapak sekalian, jadi begini. Ini masalah. Ada juga orang yang tidak panen pahala. Ada yang tidak. Ini yang saya mau bahas sebenarnya. Kenapa judul yang saya kirim bukan itu yang disebut? Ada 400 kekeliruan sholat. Saya mau lanjutkan pertemuan sebelumnya, tahun 2 tahun yang lalu atau iya. Tidak apa-apa saya lanjutkan Pak. 400 kekeliruan sholat. Kalau kita mau bahas 400, kayak aja tidak cakup. Iya. Saya mau 1-2 saja disuruh. Tidak apa-apa Pak. Yang paling sering ada orang pergi ke nurul istiqomah mendulang dosa, bukan meraih amal, tetapi mendulang dosa sebesar-besarnya. Nah, ini kitabnya Bapak sekalian yang mengupas tentang ini. Pertama kitabnya ini supaya kita paham. Irsyadus Salikin ila akhta'il musallin. Ini karangan Syekh Al-Misri boleh terkenal ini, mengupas tentang kekeliruan. 2. Al-Qaulul Mubin fi akhta'il musallin, karangan Syekh Abu Salman, kekeliruan juga. Kemudian Sifatus Sholatin Nabi, karangan Muhammad Nasiruddin Albani. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin, macilakalah dari kowe masa bayangnya. Sungguh celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih ada yang celaka. Bagaimana lagi orang yang tidak sholat? Pertama yang betul-betul memproduksi dosa besar, padahal pergi ke
Satu, saya baca dulu yang penting-penting saja, Pak. Lewat di depannya orang yang sholat, supaya kita tahu dosanya dulu, Pak. Supaya kita tahu dosanya. Apa kata Nabi? Law ya'lamul mar'u ma baina yadayhi musalli maza alaihi. Benih seni. Seandainya kalian tahu betapa besar dosanya orang yang lewat di depannya orang yang sholat satu kali, Pak. Apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat sunnah, kita lewat. Lakana ayyani fa'afa'ina khairallah min ayyamurra baina yadayhi. Seandainya Bapak mengurung diri di dalam kamar, menghukum diri di dalam kamar arba'ina, ini banyak jumhur ulama mengatakan 40 tahun. Seandainya mengurung diri, mengunci diri di dalam kamar 40 tahun, itu lebih baik daripada satu kali lewat di depannya orang yang sementara sholat. Bisa ditangkap ini, Pak? Bayangkan ini kita sering lakukan. Saya pastikan semuanya pernah lakukan. Saya juga pernah lakukan. Hati-hati, Pak. Lebih baik menunggu sebentar. Itulah sebabnya kata Nabi, la tusolli illa ila sutratin. Janganlah kalian itu sholat kalau bukan di depannya sutra. Ada nggak sutra di sini? Ada nggak sutra? Oke, yang yang bawah. Jadi bisa alangkah beruntungnya Bapak yang diam memasukkan sutra di sini tanpa orang tahu, dijadikan orang pembatas. Indah sekali, Bapak. Nah, jangan sholat kalau bukan di depannya sutra. Bagaimana kalau tidak ada sutra? Jadi agama memberikan pelajaran begini caranya, Pak. Ketika kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba orang itu ada yang melewat, silahkan julurkan tangan begini. Ya, julurkan tangan. Yang penting bukan begini. Mau mati ini. Ya, julurkan tangan. Begitu orang melewat, Pak, kencangkan ini. Pokoknya orang melewat, kencangkan. 3 kali orang melewat. Begitu 3 kali orang melewat, orang itu melewat, dia juga berusaha ngotot sama di Mekah, ngotot mau lewat. Istahwaza alaihi syaitan, sudah termasuk dan setan itu orang. Nah, kita pernah lakukan itu. Bisa ditangkap ini, Pak. Kenapa di Mekah? Di Mekah lama saya tinggal di sana, Pak, sebelum PNS. Jadi 96, 97, 98 saya di Kairo. Lalu hijrah ke Mekah. Dia itu satu-satunya jamaah yang paling disiplin. Oh, bukan satu-satunya. Cuma 3 jamaah yang paling disiplin di muka bumi ini di Mekah. Indonesia, Malaysia, Brunei. Yang lainnya itu tidak paham. Orang Arab saja tidak paham. Malu langsung jalan paham. Satu. Tapi jangan juga salahkan semua orang yang lewat. Justru yang salah besar, dosa besar, ini yang sholat. Kenapa? Memang sholat di depannya itu. Iya, harus sholat, Pak. Pokori atau torik, jangan sholat di apa namanya, di jalanan. Jadi maju di Pak. 400 lagi 399. Saya baca satu lagi. Kan ada dialog kan? Ya. Ada Pak Kiai yang bisa membantu nanti. Ada Pak Dr. Mujahid. Wah, ini penting. Wah, saya kira ini perlu kita rubah mindset kita ini. Nah, saya dulu berikan ilustrasi.
pasti tidak boleh kita tidak ubah. Kalau masuk ke dalam masjid Nurul Istiqomah, yang kita ikuti apa Pak? Yang kita ikuti adalah dalil. Yang kita ikuti beragama orang harus mengikuti dalil. Petunjuk Allah, nasihat Rasul. Setuju? Setuju Pak? Nah sekarang koma. Mohon organisasi di luar sana dulu. Karena kita mau mengikuti hadis, kita mau mengikuti Al-Quran. Setuju Pak? Pasti kalau Bapak tidak ubah, bisa saja mendulang dosa besar. Sekali lagi, ormas, organisasi buatan manusia, buatan manusia. Oke? Nah sekarang tidak mengikuti gerakan imam. Nah banyak di sini Pak nanti. Beruntunglah orang yang betul-betul menyimak ini. Tidak mengikuti gerakan imam. Imam itu wajib diikuti selama 3. Coba Pak, imam itu coba buka mikrofon supaya lihat ini apa Pak? Buka aja supaya kita lihat prakteknya ini. Ingat Pak, 3 ini wajib kita ikuti imam. Pertama, iya nanti kita Pak aja dulu. Nomor 1 Pak, ini 3 yang wajib kita ikuti imam. Rukun, wajib, sunnah. Sunnah, wajib, rukun. Selainnya ini jangan ikuti imam. Saya ulangi, rukun, wajib, sunnah. Imam itu melakukan sunnah, wajib, rukun, wajib kita ikuti. Selain ini jangan ikuti. Contohnya menggaruk, ini bukan rukun, bukan ini. Tepenggal, cicak, hanya takcir. Nah sekarang kita baca hadis. Ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak, inilah periwayat hadis yang paling ma'ruf, yang paling terkenal, yang paling terbanyak. Nah di mana saja Nabi, pokoknya segala sesuatu beliau sudah rekam. Apa kata Nabi? Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Nah coba ini. Sesungguhnya imam itu wajib diikuti. Bisa ditangkap ya Pak? Nah, 1, wa idza sajada, ketika sujud, fasajadu, silakan sujud. Wa idza sholat jalisan, ketika imam itu duduk menjadi imam, fasallu julusan ajma'un, silakan kalian juga mengikuti duduk seperti duduknya imam. Sudah jelas ini Pak? Sudah jelas? Satu lagi riwayat. Pernah Nabi begitu sholat, Allahu Akbar, begitu tahiyat Nabi, tiba-tiba Nabi Pak, itu sepatunya itu Pak, sementara sholat, kan orang Arab itu kalau safar memakai sepatu. Kalau safar, begitu tahiyat Nabi, at-tahiyyatu barakatus salawat, tiba-tiba sepatu kanannya itu dibuka, Nabi dilemparkan ke kanan. Semua orang belakang melempar juga begini. Lalu sebelah kiri Nabi melemparkan itu sepatunya ke kiri. Semuanya ikut Pak. Sementara Nabi setelah itu kata Nabi, kenapa kamu melemparkan begitu? Semuanya bilang, saya mengikuti imam. Nah ternyata Nabi waktu itu melemparkan, turun malaikat Jibril mengatakan, di sepatumu itu ada kotoran. Oke? Bisa ditangkap tadi bahwa perlakuan imam itu hanya diikuti.